Bab 75. Iya, benar juga kata Tuan Tanu. Anak buahku juga harus menafkahi hidup. Kadir mengangguk lalu berkata, tapi di dalam gunung juga tidak bisa menghabiskan banyak uang. Suruh saja Kak Darius untuk mengirimkan 10 gerobak makanan, 2 kereta garam dan 10 ekor sapi, 20 ekor kambing. Lebih baik lagi kalau ada 5 ekor kuda, 5 buah senapan, dan 2 buah bilah pedang panjang. Aku jamin akan membereskan masalah ini dengan baik. Baik, Tanu terpaksa menyetujuinya. Orang licik ini menginginkan begitu banyak barang, nilainya sudah melebihi 1 juta gabah. Yang lebih berbahaya lagi adalah memberikan persediaan untuk perampok adalah sebuah kejahatan yang bisa dijatuhkan hukuman mati. Namun, hal ini bisa saja diakali dengan membuatnya seolah-olah seperti mengantarkan barang seperti biasanya, kemudian dirampok oleh perampok gunung di tengah perjalanan. Kalaupun pemerintah mengetahuinya, tanpa bukti apapun mereka tidak akan berani sembarangan menuduh. Bagaimanapun, ini karena mereka tidak mampu mengatasi perampok gunung. Ada kesepakatan tidak tertulis antara tokoh besar di kabupaten dan perampok gunung yang melintas. Lantaran mereka tidak bisa menghancurkan satu sama lain, jadi mereka terpaksa bekerja sama demi keuntungan masing-masing. Namun, dalam kerjasama tersebut, mereka juga harus mencegah perampok bertambah kuat dan menjadi ancaman bagi para tokoh besar. Setelah Tanu pergi, Kadir berdiri. Jufri, panggil Heru dan Jamal. Pemuda bertubuh tinggi dan kurus itu pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, kedua orang yang dipanggil itu pun masuk. Pemimpin kedua mereka bernama Heru. Tampang pria itu seperti sakit-sakitan. Dia membawa sebuah golok dan tatapannya tampak beringas. Pemimpin ketiga bernama Jamal. Penampilannya sangat licik, wajahnya dipenuhi janggut, dan tangannya memegang kapak dengan aura yang sangat kejam. Kadir menceritakan semua kejadian ini kepada mereka. Kak, biar aku saja yang mengurus masalah ini. Jamal memegang kapaknya sambil berteriak. Hadiah penangkapanmu adalah 1 juta gabak. Harga penampakan Heru juga sudah 800.000 gabak. Hanya aku sendiri yang nilainya 500.000 gabak. Hal ini membuatku merasa malu berhadapan dengan perampok lainnya. Kalau tugas ini diberikan padaku, aku akan membunuh pelajar terkenal itu dan membuat harga penangkapanku meningkat. Heru, jangan berebut tugas ini denganku. Heru hanya menanggapi sekilas. Iya, untukmu saja. Jamal adalah orang yang sangat keras kepala. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, tidak akan ada yang bisa membujuknya atau menghalanginya lagi. Kalaupun Heru ingin mengajukan diri, tetap saja dia tidak akan bisa menang berdebat dengan Jamal. Kadir memicingkan matanya dan berkata, boleh saja kamu yang mengurusnya, tetapi apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Jamal berkata dengan lantang, tahu Kak, seperti kata kakak, kita harus mencari tahu informasi musuh untuk bisa menang. Mengerjakan pekerjaan seperti ini harus banyak survei agar bisa mengetahui kondisi lapangan. Kadir mendengus dingin lalu melanjutkan. Menurut kabar keluarga Silali, bocah itu lumayan jago berkelahi. Suruh anak buahmu untuk lebih berhati-hati sewaktu mengikutinya. Jamal mengangguk dan menjawab. Baik. Sebagai perampok, tentu saja kita harus serius dalam mencari tahu informasi. Satu lagi, Kadir memicingkan matanya dan menambahkan. Katanya istri bocah itu sangat cantik. Jangan berniat macam-macam saat melakukan tugas nanti. Keluarga Silali berpesan untuk menjaga wanita itu. Kalau masalah ini sampai runyam, keluarga Silali tidak akan mengirimkan persediaan makanan. Semua anak buah kita juga akan mati kelaparan. Mengerti? Jamal mengangguk lalu menoleh dan memerintahkan. Bara, Panca, bukankah dulu kalian tinggal di dekat desa Pimola? Tugas survei kali ini diserahkan kepada kalian. Kak Jamal tenang saja. Kami sangat mengenal desa Pimola dan bahkan ada kaki tangan di sana. Dua orang pemuda berjalan mendekati Jamal. Satunya berwajah panjang dan berkulit gelap. Satunya lagi bertubuh sangat kurus. Keesokan harinya, Bara dan Panca sudah berangkat sebelum hari mulai terang. Setelah berjalan dan beristirahat sesaat, mereka tiba di Dusun Darmadi pada siang hari. Melihat kedatangan kedua orang asing ini, tim penangkap ikan juga tidak ada yang terlalu peduli dengan mereka. Belakangan ini, tim pengadaan telah pergi ke berbagai tempat untuk membeli rumput tuton. Jadi,
Seringkali ada orang yang mengantarkan barang ke desa dan kantin menyediakan makanan untuk mereka. Para penduduk desa juga sudah terbiasa dengan hal ini. Melihat tim penangkap ikan yang membawa ember berisikan ikan besar yang penuh, Bara dan Panca menelan ludah mereka. Mereka sudah lama tidak pernah makan daging sebelumnya. Mereka berjalan dan mengamati diam-diam, kemudian mencatat dan mendengarkan percakapan orang lain. Tiba-tiba terdengar suara akrab. "Bara, Panca, ada apa kalian kesini?" Gavin yang mengenakan pakaian dan sepatu baru dari Sutra muncul dan melihat mereka dengan heran. Sebagai wakil pemimpin tim pengadaan, Wira telah memberinya 2 set pakaian Sutra dan sepatu. Awalnya dia tidak tega mengenakan pakaian ini, namun ibu dan istrinya mengatakan bahwa sebagai seorang wakil pemimpin, penampilannya harus tampak rapi. Kalau tidak, dia akan mempermalukan Wira. Mata Panca berbinar, dia berkata dengan wajah iri, "Kak Gavin, kamu sudah kaya ya sekarang. Pakaianmu saja dari Sutra. Mencuri dari tuan tanah yang mana lagi kamu?" Bara mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Kak Gavin, kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk mencari informasi juga ya? Apa kamu mau mencuri dari pelajar kaya di Dusun Darmadi itu?" 3 tahun lalu, kedua orang itu bekerja sama dengan Kaprata 3 bersaudara untuk mencuri dari seorang tuan tanah yang kaya. Saat itu, ketika mereka dikejar oleh pengawal keluarga itu, Gavin yang menghalangi pengawal itu di belakang sehingga mereka semua berhasil melarikan diri. Bisa dibilang mereka berhutang nyawa pada Gavin. "Mencari informasi?" Gavin terkejut sejenak dan tertawa. Matanya berkilat dingin ketika memeriksa sekeliling. "Ya, Tuan Wira dari Dusun Darmadi itu kaya raya. Aku datang untuk mencari informasi dan beraksi malam ini. Apa kalian juga datang untuk mencuri darinya?" "Kak Gavin, kami memang datang untuk mencari informasi, tapi bukan untuk mencuri, melainkan ini." Melihat di sekeliling mereka tidak ada orang, Bara mengecilkan suaranya dan membentuk isyarat tangan menggorok tenggorokannya. Panca lebih berterus terang lagi. Dia berkata, "Ada seorang pengusaha besar yang memberikan sejumlah uang untuk menyuruh desa 3 Harimau menghabisi nyawa pelajar itu. Katanya ada yang menginginkan istrinya."